Canon EOS M50, sebuah kamera mirrorless entry level legendaris yang sangat laris manis dan menjadi kamera yang paling banyak dipilih oleh para pemula yang mau mulai membuat konten atau mau mulai mencoba membuat konten. Entah fotografer pemula, entah videografer pemula, vlogger pemula, ataupun YouTuber pemula. Canon M50 menjadi pilihan sweet spot bagi banyak jenis user. Gua pun suka dengan original M50 yang pernah gua review di channel ST Media dan bahkan video tersebut menjadi video yang paling populer dari channel ini. Lantas, apakah kesuksesan tersebut akan dibawa lagi di versi M50 Mark II-nya ini? Ataukah pembaruan ini malah akan mengecewakan? Nah, di video ini kita akan membahas hal tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal memberi kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, kali ini gue dapat kesempatan untuk membahas kamera mirrorless APS-C dari Canon yang cukup populer, yaitu adalah Canon M50 Mark II. Mungkin banyak dari kalian yang bakal heran kenapa gue nggak review kamera ini lebih cepat, padahal dia sebenarnya udah launching sejak Oktober tahun lalu dan resmi masuk di Indonesia di awal 2021 ini. Alasan utamanya kenapa gue baru bahas kamera ini adalah karena menurut gue itu kurang menarik. Karena update yang diberikan di kamera ini itu berasa cukup minor dibandingkan seri pertamanya dan nggak banyak hal yang baru yang ditawarkan oleh kamera ini. Tapi ternyata yang menarik adalah banyak dari kalian yang excited dan request ke gua buat bahas kamera yang satu ini. Dan pas gua coba, gua rasa ada beberapa pembaruan yang membuatnya patut juga buat dipertimbangkan dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. So, ikutin video ini sampai habis biar kalian cukup jelas dengan apa yang gua sampaikan di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa juga buat follow gue di Instagram @erwin_chuy biar kalian bisa ikut andil dalam konten-konten apa yang gue buat ke depannya. Karena konten ini juga ada karena banyak yang request dari teman-teman di Instagram gue. By the way, kita juga ada campaign baru. Kalau misalkan kalian share video ini di story Instagram, lalu kalian mention @teh dan juga Instagram pribadi gue, kalian bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan merchandise kaos ST Media. Gue sih lagi nggak pakai, tapi ada biasanya gue pakai, dan ya kalian bisa dapat kesempatan itu kalau kalian update ke Instagram dan mention kita gitu. Nanti kita akan pilih yang paling aktif. Oke, balik lagi ke videonya. Impresi gue soal kamera ini, dia terlihat sama persis dengan M50 yang sebelumnya. Nggak cuma itu, feel-nya juga sama persis dengan M50 yang generasi pertama. Tapi hal itu nggak membuat si kamera ini menjadi jelek juga. Karena kalau kalian nonton M50 yang pertama, itu kalian bisa lihat kalau menurut gua M50 sendiri udah terbilang cakep. Cuman gua expecting perbedaan yang lebih signifikan di versi yang kedua ini. Seperti biasa dari perspektif pemula atau user kamera yang masih baru, kamera ini bakal menggoda banget. UI-nya cakep, mudah dimengerti, dan pengoperasiannya pun terbilang relatif lebih mudah dibandingkan pesaing di kelasnya. Tombol dan dial terasa proper, tapi kalian pun bisa mengatur semua settingan pengambilan gambarnya via touchscreen yang rasanya udah sangat responsif. Dan gue yakin ini bakal jadi hal yang disukain banget sama banyak user, terutama yang masih baru coba-coba mengoperasikan kamera. Bahkan di Mark II ini kita juga udah disediakan tombol record yang ada di touchscreen-nya juga, yang membuat pengoperasiannya itu bisa benar-benar full dilakukan pada touchscreen-nya pada saat pengambilan konten video. Layarnya juga tipikal Canon, gambarnya cakep, enak buat preview, bikin mood bagus, dan pastinya udah vari angle juga buat berbagai jenis kebutuhan pengambilan gambar. Dimana memang layar tipe ini adalah yang paling populer juga di pasaran kamera. Dari segi fitur sendiri juga sama, sensor APS-C 24,1 megapiksel, prosesor Digic 8, bisa 4K UHD, tapi cropping, dan bisa slow-mo di HD 720p. Buat foto, gue nggak akan bahas banyak, karena literally nggak ada upgrade apapun soal fotonya. Seperti M50 yang pertama, fotonya cukup cakep, dan kalian bisa burst mechanical shutter hingga 10 fps. Dan dilengkapi juga dengan autofocus yang cakep juga. Cuman kalau kalian burstnya pakai continuous AF, itu bakal dilimit burstnya jadi 7 fps doang, persis kayak di versi pertamanya M50.
Hasil fotonya juga identik dengan M50 yang sebelumnya, proper sebagai foto dari kamera APS-C bersensor 24,1 megapiksel, kualitasnya proper buat berbagai kebutuhan, tinggal bagaimana kalian memadukannya aja dengan opsi-opsi lensa yang ada. Oh ya, soal lensa juga sebenarnya jajaran lensa IFM ini termasuk sedikit dibanding sistem-sistem mounting kamera lainnya, tapi nggak perlu khawatir karena brand third party kayak Sigma dan juga Viltrox udah mulai bikin lensa buat mounting IFM ini. Belum lagi pilihan lensa manualnya yang makin banyak juga. Buat video sendiri juga sebenarnya nggak perlu gue bahas banyak karena hasilnya juga cukup identik dengan yang versi pertamanya. Cuman ada sedikit upgrade yang mungkin perlu kalian ketahui karena bisa cukup berguna untuk beberapa jenis pengguna. Pertama, dual pixel AF di mode video ini diperkaya dengan hadirnya eye detection autofocus, dimana pada versi M50 yang sebelumnya itu cuma ada face detect aja. Dari segi performa, gue nggak lihat banyak perbedaan karena di versi 1 pun itu autofokusnya udah termasuk sangat responsif, cuman mungkin membuat kita merasa lebih aman aja ketika ada eye detect untuk tracking poinnya. Dan ya, eye detect ini juga hadir di mode 4K, tapi perlu diingat kalau sistem autofokusnya tetap berubah menjadi contrast detect kalau kalian pakai mode 4K. Jadi tidak reliable untuk produksi utama, dan 4K-nya ini juga crop banget. Jadi jangan lirik kamera ini kalau misalkan kalian pengen produksi video 4K. Selanjutnya update yang akan cukup membantu juga mungkin untuk para sobat WFH atau para streamer mungkin, yaitu adalah M50 Mark II ini sekarang mendukung HDMI clean output. Jadi kalian bisa output video ke capture card via HDMI secara bersih, dimana kalau pakai M50 yang versi pertama itu nggak bisa. Kalian bakal output video dan menu-menu kameranya juga kalau pakai yang versi pertama. Selanjutnya, update yang cukup berguna juga hadir buat kalian yang mungkin suka buat konten video vertikal, kayak buat IG Stories, IGTV, atau video TikTok. Karena sekarang kalau kalian ngerekam video di mode vertikal pakai kamera ini, otomatis hasil videonya pun langsung vertikal. Dan itu sangat mempermudah kita buat edit videonya ataupun kalau mau langsung share ke sosial media. Oke, itu tadi update-update yang mungkin cukup berpengaruh buat beberapa pengguna. Tapi karena kamera ini hadir dengan form factor yang sama persis dengan generasi sebelumnya, ada satu hal yang menjadi negatif point yang sangat besar buat gue pribadi. Jadi sebagai kamera yang hadir di Indonesia tahun 2021, kamera ini masih pakai port micro USB. Dan amazingly, yang sangat mencengangkan adalah dia nggak mendukung pengecasan via port USB-nya. Dimana poin ini membuat gue mempertanyakan posisinya sebagai compact mirrorless di tahun 2021. Jadi kalau nggak punya banyak baterai cadangan, kalau keluar-keluar kalian harus bawa chargernya yang ya makan tempat juga di tas kalian, dimana gua dengan mirrorless compact gua yang lain itu bisa ngecas aja pakai casan USB Type-C HP gua yang biasa gua pakai, yang pasti gua bawa-bawa, atau pakai power bank. Jadi ya itu akan jadi poin yang cukup berat juga untuk dipertimbangkan. Oke, mungkin waktunya buat kesimpulan. Terlepas dari masalah USB port tadi, kamera ini tetap memberikan kualitas foto dan video yang terbilang cakep, selama kalian nggak berharap buat syuting video 4K juga di kamera ini. Pengoperasian gampang, kualitas gambar baik, dan autofocus yang reliable itu bisa jadi poin besar di kamera ini. Plus beberapa update yang kita sebutin tadi, yang bisa berguna juga buat beberapa jenis workflow video konten. Kalau kalian disuruh milih, atau kalau gua disuruh milih gitu antara kamera M50 dan M50 Mark II, menurut gua mendingan tambah budget dikit dan ambil yang Mark II sekalian. Cuman kalau budget kalian pas dan gak butuh update yang gua sebutin tadi, ya nggak apa-apa, ambil yang generasi pertamanya aja. Tapi buat kalian yang punya M50 dan mau upgrade kamera ke M50 Mark II, itu menurut gua nggak worth it. Karena kalian keluar budget buat ganti kamera yang rasanya sama persis dengan sedikit upgrade fitur doang. Tapi balik lagi, semua adalah keputusan kalian masing-masing. Yang penting gue udah bahas dan semoga aja bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Oke, itu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Sorry kalau ending video ini terasa agak aneh, tapi ya itu aja.
Dan ya kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Kenapa video ini terasa agak ruwet ya? Mungkin karena bibir gua kering, mungkin, tapi gue nggak tahu. Ya itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.